Oke, jadi kemarin sekitar hari Kamis atau Rabu gitu, gue dapat cerita dari teman ART gue, yang dulunya juga ART gitu kan, terus dia berhenti, terus sekarang lagi fokus jualan live di TikTok atau dia live atau apa, pokoknya barang lah gitu. Nah, terus nanya kok bisa, ya katanya karena beli buku apa namanya spesialis FYP atau apa gitu. Terus gue amazed, wah ngaruh ya kayak gini-gini. Dan beneran dia bisa berhenti jadi ART karena itu, dan which is good sebenarnya untuk masyarakat kayak gitu kan. Yang mana itu ternyata menghasilkan motor baru katanya segala macam. Makanya si ART ini ngomong ke gue, ini kok bisa nggak nge-TikTok juga Mas? Kok bisa nggak dibeliin buku itu juga? Terus gue kaget kenapa sih? Terus gue ngeliat nama Leo Giovanni. Jadi ya langsung saja kita hadirkan si pembuat bukunya Leo Giovanni. Selamat datang Leo di podcast ini. Thank you, udah ngundang. Karena gue penasaran banget kok ya bisa ternyata, karena gue salah satu orang yang skeptis dengan hal-hal seperti itu ya. Misalnya kayak yang pernah gue bahas itu tutorial menggunakan atau nge-prompt ChatGPT gitu. Terus gue bilang, lah itu kan lu bisa tanya di ChatGPT gitu. Kok lu bisa bikin buku kayak gitu dan kenapa itu bisa laku? Itu kan juga jadi pertanyaan juga buat gue ya. How can be, dan banyak hal lain lah yang pengen gue tanya sebelumnya. Tapi karena gue nggak terpapar nih FYP timeline segala macam gitu kan, gue sempat sekilas ngeliat lu podcast dengan siapa-siapa. Sebenarnya dari mana awal karir lu di media sosial sampai bisa bikin buku spesialis FYP itu kan wow banget ya. Jadi kayak sekilas orang bilang sespesialis apa sih gitu, sesering apa sih itu kan sering jadi pertanyaan. Gimana sih lu mulai karir lu di sosial media sebenarnya? Anyway thank you banget Bang, itu lucu juga ya diundang karena cerita ART itu kayak anyway, mungkin kalau ditanya gimana gue mulai karir itu standar lah ya, konten kreator. Gue tamat kuliah, kebetulan gue kuliah luar negeri. Di mana berarti? Di KL, Monash. Oh, Monash. Di Monash, rencananya mau tamat di OSI, tapi COVID nggak jadi. Akhirnya di KL. Tamatnya di KL. Sekarang udah ada Indonesia juga, di Indonesia juga ya? Monash? Udah, tapi S2. Mungkin kalau gue lanjut S2, gue bakal di Monash lagi yang di BSD. Oh iya. Jadi pada saat itu gue lumayan pede Bang. Balik dari KL dengan gelar sarjana dari menurut gue salah satu universitas yang lumayan bergengsi ya. Gue balik, gue kira gue bakal dapat kerja. Ternyata enggak. Gitu. Lamaran gue kagak keterima. Dan pada saat itu juga karena lagi COVID juga kan. Jadi gue lumayan ngerti lah. Jadi mungkin nggak cuma karena lamaran gua atau kriteria gua yang nggak memadai, tapi emang kondisinya pada saat itu juga lagi bisnis itu lagi nggak nyari talent. Nah jadi akhirnya karena gabut di rumah juga, gua putusin untuk mulai ngonten. 2021 akhir. Oh berarti barengan gue lah, gue juga 2020. Yes. Jadi ngonten. Nah cuman pada saat itu gue langsung fokus di TikTok Bang. Dan gue nggak pernah keluar ke platform lain selain TikTok sejak saat itu. Makanya kalau sekarang dibandingin traffic gue di TikTok dengan platform lain itu benar-benar gue yang nol banget. Jauh ya? Jauh banget. Jadi kalau ditanyain tentang Instagram, YouTube, gue bener-bener yang kagak tahu apa-apa. Jangan nanya ke gue karena gue nggak expert di sana. Gue nggak ngerti apapun dan bisa dilihat trafficnya sendiri juga nggak sebagus di TikTok. Nah jadi dari sana gue mulai ngonten. Pada saat itu gue kan dari Medan aslinya Bang. Iya. Jadi awalnya ngonten itu masih di Medan selama 2 tahun pertama. Ngonten, nyari kerjasama, nyari endorse, gitu-gitu gue lewatin semua. Sampai di titik, yaitu setelah gue berhasil ngembangin 2 akun di TikTok, ratusan ribu dua-duanya, terus affiliate juga jalan, barulah gue memberanikan diri untuk bikin akun ketiga di TikTok. Yang si FYP spesialis itu. Oh, berarti sebelumnya udah ada 2 akun dulu. Berarti lu ngelola berapa akun sekarang? Sekarang kalau secara akun itu 3, tapi yang aktif itu cuma 2. Satunya itu gue shutdown karena personal branding dari si Leo ini udah nggak bisa gue pecah kebanyakan lagi kan. Oke. Gitu. Jadi sekarang ada 2 akun yang lu sedang kelola, dan awal-awal konten lu apa? Kenapa lu ngelihat TikTok sebagai potensi waktu itu? Jadi pada kan TikTok secara endorse dia juga lebih rendah daripada Instagram sama YouTube.
Terus dia juga nggak punya passive income. Sekarang mungkin punya, tapi kan sistemnya belum settle ya kayak di YouTube yang ada AdSense segala macam. Dan kompetitor juga banyak banget karena lu tahu sendiri FYP di TikTok itu nggak sesulit di YouTube ataupun di Instagram kan. Why you pick TikTok? Nah mungkin jawabannya itu karena gini, nggak sesulit itu. Jadi tadi itu jawabannya, karena nggak sesulit karena itu. Karena lu ngeliat ini feel paling gampang nih buat di Ini feel paling gampang untuk gua yang anak daerah pada saat itu, tanpa punya koneksi ke siapapun yang dalam tanda kutip bisa gua jadiin circle selebnya gua, gitu kan. Ya gua cuma punya TikTok pada saat itu. Dan yang gua lihat di tahun 2021 itu, yang gua notice adalah banyak orang-orang yang sama seperti gua. Cuman random konten doang, tapi ada kesempatan. Jadi gue coba hit di sana. Bentuk konten yang awal lu bikin apa? Review skincare. Oh, nggak nyambung banget ya. Menarik Review skincare. Jadi pada saat itu di 2021 industri beauty juga lagi rising banget di TikTok. Jadi satu hal unik. Jadi kenapa kalau ditanya ya kenapa gue milih skincare bang? Karena sebelum gue masuk gue udah riset dulu. Pada saat itu industri yang paling banyak potensi kerjasamanya adalah skincare. Sampai sekarang itu ya? Sampai sekarang. Cuman sekarang mungkin udah ada opsi lain kayak parfum lagi rising. Terus kalau kita bahas finance itu walaupun brandnya nggak banyak tapi kita bisa charge dengan harga paling tinggi. Itu gue bener-bener analisa dulu di awal. Baru gue milih skincare deh. Gitu. Dan emang pada saat itu gue juga lagi hobi di ngulik beauty gitu. Nah jadi awalnya bahas skincare. Itu FYP pertama yang hit the cloud pertama tuh waktu bahas skincare. Bener. Terus lu shifting nggak setelah itu? Enggak, gue tetap bahas skincare sampai 1 atau 2 tahun kemudian baru gue bikin akun kedua, baru gue bikin akun ketiga. Jadi pace-nya itu 1 tahun 1 akun. Gitu. Di 3 tahun pertama gue 1 tahun 1 akun. 1 akun. Gitu. Terus ini sorry pertanyaan ini tidak bermaksud apa-apa. Karena kan menggunakan title FYP spesialis itu kan gila ya maksud gue. Bener-bener. Karena gue nggak ngerti apa-apa soal TikTok. Gue baru main TikTok itu baru berapa bulan? 2 bulan, 3 bulan. Tapi gue lihat lu lagi rajin banget nge-live juga bang? Lagi nge-live, gue lagi ya gue ada meta formula yang gue coba berkali-kali sih. Terus ya baru 3 bulan lah gue main TikTok ini. Dador. Karena ada beta testing yang mau gue coba. Nah, tapi kan kalau lu bisa punya title itu atau lu bikin pakai title itu kan berarti tanggung jawabnya besar banget. Sebenarnya apa yang bikin lu percaya diri banget menggunakan title itu sebagai branding lu untuk selling something atau untuk kerjasama dengan orang lain atau misalnya memasarkan buku lu gitu. Apa sih pikiran lu ketika gue pakai FYP spesialis deh? Orang pasti nanya legitimasinya apa gitu. Jadi pada saat itu legitimasinya itu mungkin adalah karena gue merasa gue udah berhasil membangun 2 akun TikTok dengan niche yang berbeda dan personal branding yang berbeda dan dua-duanya itu audiensnya itu hampir tidak beririsan. Oke, berarti beda klaster dulu. Beda klaster. Jadi orang yang tahu gue di akun A nggak tahu gue punya akun B, yang tahu gue punya akun B nggak tahu gue punya akun A. Nah jadi pada saat itu setelah banyak trial dan error, gue kan mikir nih, oke, gue mau bikin akun ketiga, balik ke dasar minat utama gue yaitu bisnis dan marketing, gue mau bikin nih akun untuk bahas tentang perkontenan di TikTok. Terus gue mikir dong, apa nih personal branding supaya gue bisa berbeda dari yang lain. Ya udah, gue bikin lah namanya FYP Specialist. Gitu. Kalau nggak salah Arif Brata tuh apa namanya FYP juga ya, tapi kan dalam konteks komedi gitu kan. Nah, ketika lu bikin FYP spesialis itu tentu jalannya nggak selancar itu kan, nggak semulus itu kan, karena kan pasti ada orang nanya, ih siapa lu gitu, kagak pernah FYP di tempat gua gitu. Nah, itu strateginya apa tuh? Jadi strateginya itu mungkin gua balikin ya. Jadi konsep FYP itu kan adalah gimana kita bisa memaksimalin orang itu sebanyak-banyaknya tahu kita nih. Video kita masuk ke FYP-nya orang-orang. Jadi kalau misalnya menurut gue klisenya itu adalah ketika ada orang yang merasa lu siapa sih sok ngeklaim FYP spesialis dan akhirnya dia ngevisit akun gue, ya itu kan poin dari nama FYP spesialis itu sendiri secara nggak langsung ya. Jadi mau lu suka mau lu nggak suka, at the end of the day lu tetap visit. Itu dulu sih. Makanya di dalam
akun FYP spesialis sendiri itu selalu gue isi pakai edukasi. Jadi at least kalau misalnya lu awalnya datang ke akun gue karena lu tidak suka dengan title FYP spesialis, silakan nilai sendiri edukasinya. Oke, gitu. Ya berarti yang pertama kali lu berusaha grab itu atensinya ya, atensi orang-orang. Terus karena lu cukup percaya diri dengan konten lu yakin mereka bakal stay dan melihat itu. Yes. Tapi kan itu gambling banget ya, itu sangat-sangat apa ya, punya risk move lah kalau gue bilang. High risk high return memang. Tapi kalau misalnya mereka nggak stay kan bisa jadi hate atau kebencian kepada diri lu sendiri gitu jadi. Apa yang bisa dibenci? Ya lu nya digoreng, lu nya dibilang walah ternyata nggak bagus nih, ternyata klaim nih gitu-gitu. Lu nggak memitigasi resiko itu dari awal. Mitigasi resikonya itu adalah mastiin konten yang gue sampaikan itu selalu akan bermanfaat untuk yang nonton at least. Jadi bermanfaatnya sampai sejauh apa, ya itu masing-masing ya. Tapi at least yang gue kasih itu ada manfaatnya. Nah jadi gini, awalnya ketika gue bikin akun FYP spesialis bang, itu ekspektasi gue ya dengan konten full edukasi. Gue udah proyeksiin maksimal followers gue itu 1 juta mentok. Bener-bener itu udah mentok. Sekarang udah sampai itu? Sekarang 3 juta. Dengan konten yang pure edukasi. Jadi kalau ditanya, ya plan di awalnya itu works aja. Gitu. 3 juta follower ya? 3 juta followers dan kita, dan gue itu, yang gue banggakan ya adalah untuk mencapai 3 juta ini tidak pernah sekalipun gue berusaha riding drama, gue nyenggol orang lain, atau gue dengan cara-cara negatif lah untuk menjaring followers ini loh. Jadi emang pure edukasi. Jadi kalau ditanya ke gue kaget nggak punya 3 juta followers dari konten edukasi, kaget. Lu ada ngasih giveaway gitu? Nggak pernah. Nggak juga? Full konten edukasi? Full edukasi. Full edukasi. Gue nggak pernah. Dan itu dilakuin berapa lama tuh? 2 tahunan. Terus resepnya apa? Formula yang lu pakai apa? Terus kenapa lu bisa yakin banget ini bakal growth gitu loh? Apa hook yang lu bikin atau sistem yang lu develop gitu? Balik ke value dari konten yang kita sampaikan sih bang. Oke. Jadi balik lagi gue bukan orang yang ngeproyeksiin semuanya itu dan hasilnya itu sempurna ya. Bahkan salah satu hal yang gue salah proyeksiin itu adalah seberapa besar potensi dari akun ini sendiri kan. Gue proyeksiin maksimal gue bisa di 1 juta doang. Ternyata bisa tembus 3 juta. Nah jadi kalau ditanya rahasianya itu adalah gue tahu gue bikin konten ini untuk siapa dan gue berusaha provide value sebesar mungkin untuk orang ini atau audiens ini. Resepnya itu. Audiensnya siapa? Audiensnya itu adalah orang-orang yang mau berusaha untuk ya kayak ART-nya tadi. Oh, lu emang ngincar sorry to say low market itu ya, yang majority masyarakat Indonesia yang emang benar-benar nggak tahu mau ngapain gitu. Yes, karena menurut gue itu yang paling perlu dibantu. Dan sayangnya itu yang paling nggak dapat akses ya. Paling nggak dapat akses. Nah itu mungkin bahasa yang tepat ya. Paling nggak dapat akses. Kenapa? Karena banyak orang itu menurut gue ya, ini pribadi ya. Menurut gue banyak kreator itu mengedukasi tapi dia nggak mau diribetin. Oke. Gitu. Tapi kan itu balik lagi ya, kayak gue bilang pedang mata dua juga ya. Karena kan untuk lu nge-reach market slow itu berarti kan bahannya itu harus quote and quote sesimpel itu kan maksudnya. Benar. Nah, artinya kan lu ngasih celah banyak orang untuk ngelihat kayak gimana konten lu atau kayak gimana apapun yang lu pasarkan, nggak kayak gini nih dan lain sebagainya. Itu lu ngadepinnya kayak gimana? Maksud gue, kayak gue sendiri nih, gue misalnya bikin konten, emang untuk menyederhanakan bahasa itu kan sesuatu yang wajib banget gue lakuin nih. Tapi gue juga ngukur jangan sampai terlalu sederhana yang akhirnya miss point. Yang buat orang yang ngerti jadi ngeliat, ini jelek nih kayak gitu. Nah itu lu kayak gimana nggak kali ini? Mungkin itu sesuatu yang tetap akan terjadi ya. Tetap akan ada kejadiannya di mana orang merasa lu FYP spesialis tapi kok yang lu bahas itu cuman sekedar hook doang sih. Kok cuman sekedar cara supaya dapat FYP doang sih. Sebenarnya kalau misalnya gue mau bahas yang ribet-ribet nih, misalnya nih kita ngomongin soal lu bangun personal branding, mungkin yang lebih ribet lagi misalnya gimana lu ngunci pencarian TikTok, SEO, gimana supaya produk itu masuk ke pencarian, maksudnya yang seribet-ribet itu kita juga bisa bahas. Tapi balik lagi, market yang mau gue cecer, market audience gue yang udah gue
set di awal itu bukan yang begini nih. Jadi kalau kalian mau apa ya, edukasi yang ribet-ribet, ya mungkin ada orang lain gitu yang cocok menyampaikan itu. Oke. Bukan berarti gua nggak bisa menyampaikan juga, tapi market gua bukan itu. Tapi berarti emang lu udah tahu tujuan lu, goals lu, dan crowd yang emang lu incar ya? Karena, jadi kalau dari awal ya, kalau misalnya ada teman-teman di sini ada perhatiin ya, bio gua itu dari awal gua bikin akun itu sama, mau bantu awalnya 1.000, mau bantu 1.000 orang FYP di TikTok. Tapi karena 1.000-nya udah lewat, kita sekarang udah ganti 10.000. Ntar mungkin kita mau ganti 100.000 kali ya. Kenapa nggak 1 juta aja sekarang? 1 juta orang FYP gitu. Mungkin karena di awal nggak kebayang bisa bantu 10.000 ya. Jadi emang bertahap banget sih. Bang. Dan mengedukasinya ini challenging tapi rewarding juga buat gua. Oke, menarik sih karena kan ini devil advocate ya. Tentu gue nge-challenge gitu loh. Lu kan ngomong soal lu bikin konten itu untuk mengedukasi, dan in the end of the day yang gue dengar dari temennya Pok gue ini, temennya RT gue itu, dia beli buku lu nih. Oke. Apa lu emang dari awal niat jualan buku, atau itu terjadi seiring berjalan waktu, oh konten lu naik, mending gue jadiin bisnis yang sehat deh, gue jualan buku segala macam, karena itu menurut gue bisnisnya sehat. Gue nggak pernah mempermasalahkan orang jualan kelas atau jualan buku ya, karena itu konsensual kan. Yang gue permasalahkan ya kalau lu hire pegawai terus pegawainya nggak lu bayar gitu, nah itu baru bermasalah gitu. Orang mau jualan apapun terserah kok, kan market ada demand ada supply gitu, ya sudahlah. Makanya walaupun gue sampai sekarang belum pernah jualan kelas, gue jualan kampus gue, bukan kelas. Tapi it's okay. Makanya gue bilang itu emang dari awal lu niatin lu bikin channel ini untuk lu jualan buku, atau jualan buku tuh muncul ketika lu jalanin channel ini? Ketika gue jalani. Jadi awalnya itu konsep dan tujuan gue bikin akun FYP spesialis itu sama seperti 2 akun pertama. Goalsnya itu dapat duitnya dari mana? Kita jujur-jujuran aja, gue bikin akun pasti tujuannya itu untuk dimonetize. Tapi di awal goalsnya itu bukan untuk produk, tapi dari endorsement, sama seperti akun pertama dan akun kedua gue. Oh, bukan lu selling something ya? Bukan gue selling something. Ya udah, layer satu bisnis ya lu endorse gitu kayak. Endorse. Oke, fine. Dan pada saat itu gue melihat ketika gue membahas perkontenan ini, ya memang proyeksi brand-brand yang bisa masuk itu juga lumayan. Dan per sekarang itu juga masuk ya oke gitu untuk keep akun ini sustainable gitu. Nah tapi seiring berjalannya waktu kan gue nyediain edukasi gratis terus nih bang di konten-konten kan, gimana cara bikin akun lah, gimana cara FYP lah, bla 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 gitu kan. Karena audiens gue itu, mohon maaf nih mungkin ya seperti ya empok-empoknya, ya, banyak masyarakat rural lah yang mendapatkan kesempatan dan privilege untuk dapat pendidikan atau akses. Bener. Gitu ya. Mereka nggak bisa yang sekedar hanya baca dari bukunya ternyata. Mereka nggak bisa bahkan sekedar dari nonton kontenku ternyata. Terus yang lu lakuin? Yang gue lakuin itu adalah akhirnya gue ciptain ini bukunya itu include dengan konsultasi setahun, bayangin. Jadi mungkin supaya dapat gambaran ya, produk gue itu ketika beli buku, si orang ini juga dapat konsultasi setahun sama admin mentor yang udah gue latih. Intinya begitu. Jadi ketika dia beli buku ini, secara nggak langsung dia juga dapat apa ya? Mungkin bahasanya itu kayak pendampingan mungkin ya. Oh iya, guidance gitu. Ya. Gitu. Tapi itu berapa jumlah total penjualan buku lu berapa sekarang sampai hari ini? Per sekarang mungkin 70.000 mungkin. 70.000? 70.000. Dan itu di guidance 1 tahun? Di guidance 1 tahun. Makanya, mentor lu berapa orang? Per sekarang itu 50-an. Oke. Terus kalau mereka gagal? Kita ada garansi. Garansi? Ya. Maksudnya garansi? Jadi kalau dalam 3 bulan, selama orang ini ya, si murid ini, dia udah konsultasi sama admin mentornya 3 bulan nih. Iya. Yang penting lu jangan kagak konsultasi sama sekali nih ya. Iya. Konsultasi, dan dalam 3 bulan itu, ini konsisten posting konten. Oke. Berarti sehari 1 ya. Iya. Kita sehari 1. 90 konten lu ada upload. Kalau kagak ada yang FYP nih dan lu udah ikutin guidance gua balikin duitnya. Lu sendiri dengan 3 juta follower dengan 70.000 sampel buku, potong kuping gua kalau nggak pernah ada yang berusaha jatuhin. Pasti ada. Ada. Terus apa ya? Terus selama ini gimana respon lu ke orang itu atau orang-orang itu gitu, yang berusaha mendiskreditkan, wah Leo ini kayak gini gitu? Oke.
Menurut gua ada beberapa hal yang, contoh nih, misal yang disampaikannya itu benar, dan kesalahannya itu ada di gua, maka gua akan ambil itu sebagai bahan refleksi untuk gua jadi lebih baik. Karena balik lagi, gua nggak berusaha jadi orang paling sempurna di TikTok. Dan gue juga masih muda kan, banyak banget kesalahan-kesalahan yang mungkin gue lakukan. Tapi kalau misalnya yang disampaikan nggak benar, yaitu usaha gue untuk bagaimana membenarkan itu. Contoh yang nggak benar? Nih pas banget nih kemarin nih, pas banget. Jadi kemarin itu ada 2 kreator nih bang. Jadi menggunakan data yang ditampilkan dari salah satu platform yang bisa ngecek GMV dari kreator TikTok. Social Blade bisa nggak? Lokadata? Ya kira-kira yang gitulah. Ya, Oke. Dan yang namanya platform itu kan bisa error juga kan? Bisa error. Dan data yang ditunjukkan di video data gua itu kebetulan error nih. Ada kesalahan. Jadi ditampilkan itu datanya itu ada spike di 1 hari. Di mana itu salah. Gitu loh. Dan dinarasikan ke guanya memanipulasi data. Gitu. Padahal ya lo tahu sendiri lah bang, maksudnya platform begitu kan nggak 100% benar kan? Oke. Ini menarik nih, karena gue punya pengalaman yang sama sekitar 1 tahun atau 2 tahun yang lalu gitu. Buzzer politik lah, waktu itu coba pakai cara itu juga, tapi waktu itu yang ditarik itu Social Blade, gue nggak tahu itu dimanipulasi atau apa kayak gimana, ya dibikin spike, seakan-akan beli follower katanya. Terus gue pikir, gue ngapain beli follower? Maksudnya, ya untungnya orang kan nggak bait ya, karena kan antara follower sama engagement kan bisa dilihat gimana ceritanya. Gue beli follower dan for fuck. For God check lah ya. Ngapain gue, dan 2024 kan udah lumayan, maksudnya ya udah 1 juta juga. Itu hal yang luar biasa, ini gue ketawain. Terus akhirnya gue bilangin waktu itu Social Blade kalau nggak salah, kalau kalian menjadiin Social Blade atau treat third party kayak gini, misalnya kayak lokal data jadi satu kebenaran, dan wah ini datanya kayak gini, terus lo asumsikan sesuatu gitu loh, makanya lo sedang menggali kuburan lo sendiri aja gitu. Karena banyak sekali hal-hal yang nggak match sama data aslinya. Yes. Jadi karena data asli itu cuma bisa dilihat dari yang punya platform. That's it. Third party itu kebanyakan bentuknya asumtif. Jadi metodologi mereka itu ya probabilitasnya sekian, makanya dibikinnya range kan. Kayak gue kemarin itu, kalau lu lihat Social Blade gue, pendapatan AdSense gue tuh ditariknya dari $1.000 ke $300.000. Ini kan gila jauhnya. Nah, misalnya orang pajak mau ngambil $300.000 dan itu pernah berdebat gue. Beneran, literally. Lah lu bilang AdSense gue sekian, itu datanya dari mana? Ya kita narik data. Dari mana gue bilang? Social Blade kan ngaco kalian kan. Dan itu yang baru terjadi di gua sebenarnya. Dan itu urusan pajak loh, maksud gua urusan ya enak aja lu nyimpulin penghasilan AdSense gua sekian ini. Ya waktu itu dia AR baru juga nggak boleh, baru gua ajarin third party data tuh lu ambil general data aja gitu loh, untuk ngasih masukan buat lu bikin sesuatu gitu, bukan buat dipublish terus lu tuduh ABCDE, apalagi urusan hukum kayak gini. Nah lu sendiri waktu kena yang kayak gitu lu balas nggak? Nggak. Karena menurut gua buat apa gitu loh. Gua tahu data yang benarnya seperti apa. Dan menurut gua ya bang, sekarang itu yang namanya kalau memang orang itu sudah niatannya itu adalah untuk mendiskreditkan ya. Kalau dilanjutin juga bakal jadi drama-drama berikutnya kan. Jadi gue nggak mau. Gue balik lagi ya, dari awal gue bangun akun ini, goals gue cuma satu, gue mau edukasi. Gue nggak pernah mau ada urusan nimbrung drama-dramaan, kecuali drama yang gue bikin sendiri untuk nyari traffic, dan itu kerjasamanya jelas. Tapi kalau misalnya yang kayak, gue senggol A, gue senggol B, menurut gue nggak perlu lah. Ya gue dong, gue senggol semua. Ya kan itu pilihan. Bukannya lu yang disenggol ya bang? Enggak tahu kalau itu ya gue emang lagi ada campaign namanya dialektika gitu kan. Jadi kayak orang tuh dibiasain untuk dialog gitu, ngebiasain segala macam. Dan makin kesini kan makin quote and quote bukan kasar ya, tapi makin keras kan. Caranya emang kayak gitu, karena dulu
di masa-masa tahun 30-an, 40-an sampai 70-an, mau di US, mau dimanapun belahan dunia itu terbiasa tuh diskursus seperti itu. Jadi mulai hal-hal ya bisa salah, bisa benar segala macam. Tapi kan akhirnya FYP itu keisi sama sesuatu yang emang ngasih edit value kan buat orang. Mau dia dengar dari manapun, oh kayak gini. Akhirnya tertarik dengan sesuatu. Karena kayak gue bilang tadi, 3 bulan yang lalu gue masuk TikTok, gue mikirin malah orang-orang tuh pada quote and quote merendahkan, wah penonton TikTok bla bla bla. Tapi no one do this gitu loh. Jadinya ya lu terpapar dengan kelompok-kelompok ya memang kalau anak muda nonton ya kayak orang bisa kayak gini, orang bisa meromantisir tawuran dulu jadi hal yang keren. Karena nggak ada pembanding dan supply lagi anak-anak kecil ini, masyarakat rural ini untuk tahu, gede gue mau jadi apa gitu. Yeah. Orang bisa ke bait konten-konten yang quote and quote flexing ya karena nggak tahu, oh ada kok yang lebih keren dari flexing. Misalnya lu sekolah yang bener itu juga keren gitu loh. Ada juga orang-orang yang misalnya kayak kemarin di Q&A gue ini dikit ya cerita di Q&A gue tuh orang ngomong kayak gini, bang makasih ya gara-gara lu aktif di TikTok gue nggak cuman dapat gue nggak cuman nonton FYP 2 DJ ribut sama urusan orang hamil. Terus gue bilang ke dia, nggak 2 DJ ribut dengan urusan orang hamil itu tuh udah kita nggak bisa nyalahin juga kan, lu bisa skip sebenarnya gitu loh. Itu kan urusan mereka, dan lu menolak itu ya nggak usah lu konsumsi, that's it gitu loh. Jadi nggak usah direndahin juga orang-orang kayak gitu. Tapi intinya supply-nya ada nggak di TikTok gitu kan, gue mikirnya kayak gitu. Nah makanya itu gue lakuin beberapa bulan terakhir. Mungkin alasannya itu juga sama ya bang, maksudnya kenapa akhirnya gue memilih untuk tidak merespon, karena gue nggak mau nambahin supply-nya. Gue nggak perdramaan yang nggak penting menurut lo. Gitu. Penting atau nggak penting itu menurut gue ya, yang penting gue nggak mau nambah perbumbuan drama di TikTok lagi gitu loh. Karena menurut gue nih sekarang ini terlalu banyak gorengan-gorengan, narasi-narasi yang kita juga udah nggak tahu lagi si A yang benar apa si B yang benar gitu kan? Iya. Entar si A ngatain si B balas si A. Entar pembelanya yang belain dikatain buzzer, yang nggak ngebelain diarahin kemana. Jadi kalau gua nih pada saat itu yang gua lakukan itu adalah gua punya 2 pilihan. Apakah gua mau ikutin permainan ini atau gue mau jadi orang yang stay aja. Gue nggak mau ikutin pola permainan ini. Gue mau stick ke pola permainan gue dari awal, yaitu pure edukasi. Udah. Oke. Nah, mungkin yang sedikit gue penasaran adalah lu berarti kan ngulik TikTok banget nih. Ya, karena kan gue sebagai pemula di TikTok tuh mau belajar banyak gitu loh. Gimana sih kunci supaya lu bisa dapetin growth yang bagus, lu bisa ditonton orang, lu bisa FYP, dan bukan cuma FYP nih, orang tuh engage sama konten lu. Yang paling penting itu adalah FYP-nya itu mau kemana. Nah itu yang banyak orang itu tidak bahas. Banyak orang itu sekedar nyari FYP-nya ke arah yang salah, ke audiens yang salah, nangkepnya salah. Nah, yang gue lakukan dari awal itu adalah gue analisa dulu, gue mau market seperti apa, gue harus siapin bahasa seperti apa untuk mendapatkan market itu. Jadi, ketika gue FYP pun, gue bisa pastiin video gue ini nyampe ke market yang pas, yang memang butuh message yang gue sampaikan. Makanya kalau lu perhatiin bang, ini teman-teman boleh bandingin aja deh, bahasa yang gue pakai kalau gue lagi ngobrol di podcast, dengan konten gue itu jauh banget. Lu bedain ya? Gue selalu berusaha membedakan. Karena gini, perhatiin deh. Kalau di video gue nggak pernah yang pakai kata-kata yang terlalu keren supaya kelihatan pinter. Tapi ujung-ujungnya audiens gue nggak nangkep apa-apa. Karena gue tahu audiens gue siapa. Gue selalu berusaha bahasnya itu apa. Gimana cara supaya video lu kagak dapat cuma 200 view. Gitu ya, gimana cara lu bisa mulai jualan di TikTok. Padahal kalau ditanya pengen nggak bahas hal yang lebih luas, pengen. Tapi audiens gue siapa? Gitu. Shifting nextnya setelah ini semua, setelah TikTok kan pasti ada
namanya kurva itu kan naik pasti ada decliningnya. Nah, lu udah shifting, udah nyiapin blueprint selanjutnya kemana nggak? Atau lu misalnya, gue shifting ke YouTube, atau lu bikin platform lain, atau lu bikin sesuatu yang offline sifatnya dan lain sebagainya. Kalau dari gue sekarang ini, menurut gue ya, dari segi followers dan juga jumlah murid yang udah kita punya bang, itu udah menjadi sebuah tanggung jawab untuk gue sendiri. Jadi kalau ditanya, ya gue nggak kemana-mana sih. Tetap akan di sini juga. Oh, tetap di TikTok ya. Terus menyempurnakan produk edukasi gue, walaupun gue yakin sampai kapanpun tidak akan sempurna, dan memang pasti tidak akan sempurna. Tapi at least kita akan buat jadi lebih baik lagi, buat jadi lebih baik lagi, buat jadi lebih baik lagi. Gitu. Oke, sekarang gue ngebahas, gue nanya sesuatu yang teknis lah sih. Misalnya gue brand. Oke. Gue brand, gue nanya ke lu nih. Gue mau tap in barang gue nih, dan gue minta data secara general lah. Oke. Karena kan sekarang yang namanya follower, yang namanya itu kan nggak bisa di-counting lagi seberapa besar pengaruh orang ini dan segala macam. Setuju. Nah, katakan gue brand apapun lah, gue pengen produk gue ini dilihat dan jaminan probabilitasnya tinggi. 5 influencer yang bakal lu taruh di meja, harusnya lu tap in sama orang ini siapa aja? Brand lu apa? Makanan misalnya, atau baju gitu. Oke. Kita bilang aja makanan nih. Iya. Oke. Pertama, yang bakal gue analisa dulu itu adalah banyak banget. Satu, pricing dari produk lu apa. Produk lu itu sensitif terhadap lokasi atau enggak. Produk lu itu sebelumnya itu sudah punya nama besar yang nge-backupin si produk ini atau enggak. Karena itu akan berpengaruh ke influencer yang gue pilih. Setelah gue tahu itu semua, maka gue akan milih nih. Siapa influencer, katakanlah produk lu itu sensitif tempat, karena lu restoran. Maka nggak akan ada gunanya gue ngambil KOL makanan sekalipun engagementnya tinggi, bagus, tapi lokasinya ada di Medan. Sedangkan restoran ini di Gading Serpong, misalnya. Itu yang pertama. Maka lu isolate ke influencer yang emang ada di daerah situ. Bener. Oke. Dan yang kedua itu adalah banyak sekali brand itu melihat engagement tapi nggak melihat influence powernya. Karena mungkin mereka nyari KOL itu ya standar SOP, FYP, KOL spesialis pada umumnya, gitu loh. Lu cari yang followersnya segini, engagement rate-nya segini, itu siapa tuh orangnya. Tapi influence power kan susah diukur kan, kalau orang nggak punya sense sama intuisi. Kalau rajin sebenarnya gampang banget. Buka aja kolom komennya. Oke. Analisa aja kolom komennya. Kalau misalnya si influencernya lagi bahas donat, komentarnya bahas donat nggak? Gitu loh. Kalau si influencernya lagi bahas nasi padang misalnya, orang-orang pada berantem nggak nasi padang A dan B mana yang lebih enak? Kalau iya, berarti nih orang ini audiensnya tepat nih. Dan punya influence power ke audiensnya dia. Tapi kalau misalnya, wah engagementnya jutaan, view. Tapi pas dibuka kolom komennya, hate atau sonal. Hate, minta duit, forward gitu loh. Buat apa? Minta giveaway gitu ya. Iya, jadi kayak ya udah. Kalau ditanya ya 5 nama spesifik ya nggak akan ada karena brand yang berbeda pasti namanya udah beda. Nama-namanya udah pasti beda. Restoran di Jakarta 5 orang lah. Lu coba name it lah. KOL-nya? Iya, gue punya masakan Padang di Cikini. Masakan Padang di Cikini? Iya, kalau lu disuruh langsung dalam waktu yang cepat. 5 KOL yang harus gue pakai. Beberapa yang lagi rising aja ya. Kayak contoh Mbak Nanakut itu lagi rising. Si Bung Bung juga lagi rising. Terus ada satu yang Shirley namanya. Itu juga lagi rising. Gitu. Dan beberapa yang lain, ya mungkin gue bakal lebih banyak main nano sih. Oh, nano? Iya. Kalau mega sekalian kayak misalnya Fuji gitu. Itu bakal ngaruh atau enggak ke restoran itu? Gue nggak bisa yang langsung bilang iya atau enggak. Karena itu gue harus analisa lagi. Karena ini bukan sekedar ini kan Bang, bukan sekedar kita melempar nama aja kan. Gitu loh. Karena balik lagi, produk yang berbeda, masanya berbeda. Lu ngejalanin bisnis itu juga B2B kayak gini? B2B apa? Business to business. Karena kan FYP itu kan seharusnya 2 arah ya. Maksudnya kayak bantu brand-brand gitu. Iya.
Ada kita jadi banyak teman-teman itu yang minta gue bantuin dari segi pelatihan untuk timnya, pelatihan untuk afiliatornya mereka, komunitas afiliatornya mereka itu juga gue sediain. Tapi per sekarang itu gue sendiri melihat lebih ke, ya kan gue punya tanggung jawab juga di bisnis edukasi gue ini. Berarti urusan lo dengan masyarakat rural ini lebih lo utamakan daripada B2B kayak gitu. Karena balik lagi bisnis ini itu gue udah nggak lagi lihat ini sebagai sekedar duitnya doang, Bang. Seperti yang lu hitung tadi lah. Maksudnya gue tahu ya kan keuangan kan. Jadi kayak pasti di kepala lu itu udah terproyeksi nih. Ini orang sebenarnya bisnisnya buat apa nih? 300.000 lu kasih konsultasi setahun, ada garansinya juga. Dan si admin ini lu bayar kan? Pasti dong, 50 orang. 50 orang 50 orang. 50 orang. Jadi menurut gua bisnis ini tuh udah nggak lagi cuman sekedar ngasih gua fulfillment dari segi duitnya. Gitu loh. Kalau gua cuman mau sekedar nyari duit yang nggak ribet, gua bisa dapat dari endorsement. Itu kayak udah enak lah untuk standar gua yang gaya hidup gua juga nggak yang tinggi-tinggi banget. Gitu kan. Tapi ketika gue denger nih cerita misalnya ART tadi nih, itu banyak Bang cerita yang masuk ke gue, gitu loh. Itu yang fulfillment buat gue. Karena balik lagi, ya kan banyak hal yang kita kejar selain duit dong. Gitu loh. Jadi memang lu benar-benar terfokus sama hal ini ya, dan akan menerusin ini sampai lu emang udah waktunya selesai gitu loh. Nggak mau shifting atau pindah-pindah, kan orang beda-beda, ada yang loncat-loncat, ada yang apa kan ya. Ya penting lu tahu apa yang mau lu kerjain aja gitu. Benar. Dan nggak balik ke fulfillment aja sih. Nggak semua, banyak bisnis itu yang udah pernah gue jalanin. Gue coba bikin agency, gue jualan kopi, gue jualan pot bunga, bikin kayak all shop, akun sosial media, akun publik. Gak ada yang ngasih gue fulfillment lebih dari seorang misalnya nih ibu rumah tangga yang ada di pelosok, sekalipun dia nggak menghasilkan ratusan juta, hanya mungkin di standar orang-orang kecil, bahkan di bawah UMR, tapi itu bisa jadi untuk dia beli susu buat anaknya. Oh, itu udah cukup buat lo. Itu cukupnya gue. Dan karena kita nerima cerita seperti itu lumayan regularly ya. Ya mungkin itu juga yang bikin gue tetap berjalan sampai sekarang. Gitu. Oke. Menarik banget. Ya, semoga semakin memberikan dampak lah. Yuk, makasih udah mampir ke sini. Dan ya kalau misalnya jumlahnya makin banyak kan berarti harganya bisa lebih diturunin ya. Kalau gue ngasih masukan ya, misalnya gue baca gitu, gue baca kemarin, gue beli, gue baca, terus ya udah, gue cuma bisa ngomong ya wes, karena gue emang orang di media sosial dari dulu, jadi ya udah. Tapi gue ngerti nih, beberapa orang tuh emang butuh kayak gini, cuma gue masih nggak bisa, bener-bener nggak bisa mentolerir buku cara nge-prompt di GPT gitu. Gue nggak bisa gue. Tapi kalau yang ini oke lah, gue bilang, maksudnya emang orang butuh gitu, orang benar-benar butuh. Dan mungkin kalau secara harga kan sebenarnya kalau kita bicara bisnis, semakin banyak produksi itu kan harga semakin bisa fleksibel untuk ditekan kan. Dan kalau semakin banyak yang tahu ini, berarti kan harga dan fasilitas yang bisa lu kasih itu kan juga makin besar. Itu aja sih harapan. Jadi yang sekarang kita lakukan itu instead of berusaha nurunin harganya nih Bang, kita berusaha nambahin servicesnya. Contoh, beberapa bulan lalu itu kita baru tambahin karena ada kebutuhan dari murid-murid kita. Mereka nge-request itu, bahkan sistem konsultasi sekarang itu banyak dari mereka itu yang merasa udah oke, tapi belum maksimal. Kita tambahin lagi tuh. Sekarang kita per minggunya itu juga ada sesi Zoom. Jadi mungkin kalau ditanya fokusnya gue itu, instead of gue berusaha nurunin harga ini, yang nantinya akan ngegoyang semua ekosistemnya, mending ketika gue dapat scale-nya, gue naikin servisnya. Lu bawa bukunya nggak sih? Enggak, kebetulan. Oke. Ya tapi, ntar cari aja deh. Lu nggak bawa. Padahal bisa gue casin.
Beneran lu nggak bawa ya? Nggak bawa. Oh. Teman-teman cari sendiri aja lah. Ya, okay. Maksudnya kan ini kan kita ngobrol. Jadi kan kita gue bukan lagi ngobrol-ngobrolin deh. bener. Jadi ya kebetulan kalau lu emang berminat ya silakan carilah di marketplace ada ya, atau lu lihat di Leo Giovanni juga, karena harusnya kan ada di sini, so beli gitu. Balik podcast segini ya mas. Karena ya tetap aja namanya pengetahuan itu kan sesuatu yang emang bermanfaat ya kalau bisa gitu. Kalau ada pengetahuan dan bermanfaat buat orang, ya berarti itu good. Apalagi kalau itu bisa membuka lapangan pekerjaan yang baru kan. Yes. Karena sesimpel, gue mikirnya UMKM gitu, UMKM ngerti SEO, orang UMKM ngerti algoritma, mereka bisa bisnis, scale up, mereka hire pegawai, mereka ini bertambah besar, ya sudah dari informal jadi formal kan kayak gitu jalurnya. Dan kalau kita ngomongin UMKM ini bahkan skalanya itu lebih kecil daripada UMKM. Oh, mikro banget ya. Personal, orang gitu loh. Orang, dia ibu rumah tangga, dia ART, dia abang-abang Gojek, mau nyari penghasilan tambahan, jualan di TikTok. Dan buku kan, ya habit mereka membaca buku pun jadi build up kan. Maksud gue, iya. Itu yang gue salut sih. Dan mereka mau ya beli itu, karena kan effort buku itu kan nggak di slide-slide, kan dibaca kan. Nah makanya, balik lagi dari kita itu, kita kan berusaha men-tackle gini, seidealisnya gue pengen orang membiasakan diri baca buku karena gue juga seneng baca buku. Kita harus mengerti juga kalau nggak semua orang itu seneng baca buku. Akhirnya lu kasih alternatif. Akhirnya gue kasih alternatif. Ketika lu dapat buku, lu juga bisa konsultasi. Kita kasih lagi versi videonya, gitu loh. Jadi produk kita memang belum sempurna, tapi kita selalu berusaha supaya ini bisa fit lah dengan kebutuhan murid kita. Oke. Gitu. Pertanyaan terakhir nih, benar-benar terakhir. Ini zero sum game nggak jadi? Semakin banyak yang positif terkenal. sum. Positif sum. Oke. Ya, terima kasih. Selamat berjumpa di Devil Advocate selanjutnya.